Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal simulasi UNBK Matematika SMP tahun 2020 dari nomor 36. Denah sebuah rumah berukuran panjang 40 cm dan lebar 60 cm, sedangkan rumah yang sebenarnya memiliki panjang 50 meter dan lebarnya 75 meter. Skala denah rumah tersebut adalah, yang harus dipahami oleh teman-teman, yaitu konsep dari skala itu sendiri. Skala itu kan ukuran pada gambar berbanding ukuran sebenarnya, kan gitu. Nah, artinya kalau kita mau membuat skala dari soal ini, berarti kita buat, lihat nih, PG itu maksudnya panjang dari gambar ya. Panjang gambar kan 40 cm. Kemudian panjang sebenarnya itu kan 50 meter kan. 50 meter itu sama aja dengan 5000 cm kan gitu ya. Nah, otomatis skalanya tinggal 40 berbanding 5000. Kemudian ya tinggal dibagi saja dengan 40. Maka jadi 40 bagi 40 kan 1. 5000 dibagi 40, 125. Maka 1 berbanding 125 gitu. Gimana kalau pakai lebar ya? Sama aja boleh. Kalau mau pakai lebar ya boleh. Lebar dari gambar kan 60 cm. Lebar sebenarnya ya 75 meter atau 7500 cm kan. Sama kayak tadi, berarti skala 60 berbanding 7500. Tinggal kita bagi dengan 60. 60 bagi 60, 1. 7500 bagi 60, 125. Sama aja. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 37. Nah, ini soal nomor 37 sama. Untuk persiapan suatu bajar sekolah, Pak Budi menggambar denah lokasi lapak bajar tiap kelas dalam sebuah karton yang berukuran 60 cm x 80 cm. Ukuran sebenarnya tempat penyelenggaraan bajar tersebut 90 meter x 120 meter. Sama nih kayak tadi, skala yang mungkin untuk menggambar denah bajar tersebut. Sama kayak tadi ya. Jadi ingat skala itu ukuran pada gambar berbanding ukuran sebenarnya. Kemudian panjang gambar tadi 60 ya untuk di soal ini. Kemudian panjang sebenarnya 90 meter berarti 9000 cm. Skala berarti 60 berbanding 9000. Kita bagi dengan 60 maka jadi 1 berbanding 150. Sama kayak tadi, mau pakai lebar silakan aja. Lebar gambar kan 80 cm ya. Kemudian lebar sebenarnya 120 meter berarti 12.000 cm. Ya tinggal kita bagi aja, berarti skalanya 80 berbanding 12.000. Maka kita bagi dengan 80, jadi 1 berbanding 150, sama aja. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 38. Peneliti A dan peneliti B mengembangbiakan masing-masing 3 sel bakteri. Dalam setiap selang waktu tertentu, setiap sel bakteri akan membelah menjadi 2 sel. Bakteri peneliti A membelah setiap 15 menit, sedangkan peneliti B setiap 33 menit. Jika suatu saat peneliti A mampu menghasilkan 6144 bakteri, peneliti B mampu menghasilkan, Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman gunakan konsep geometri ya, barisan geometri. Nah, barisan geometri itu kan gini ya, UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, kita lihat, ini kan peneliti A mampu menghasilkan 6144. Dan dia kan tadi dari awalnya yang 3 bakteri, setiap 15 menit kan dia jadi kali 2 gitu ya, dikali 2 dikali 2 gitu kan. Nah, berarti kan kita nggak tahu nih sampai berapa kali, maka kita gunakan rumus ini. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Dengan 6144 itu sebagai UN. A-nya berarti 3. A itu kan tadi awalnya ya. Awalnya kan mereka tuh ada 3 gitu. Kemudian setiap 15 menit kan dikali 2 kali 2. Maka R-nya adalah 2. Jadi 6144 sama dengan A-nya 3 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Nah, kita mau tahu kan berapa kali nih mereka berkembang biaknya. Berarti kita cari N ya. 6144 sama dengan 3 kali 2 pangkat N min 1. Berarti kita pindahin aja dulu 3-nya ya ke sana, maka jadi dibagi kan. Jadi 6144 per 3 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1 gitu ya. Nah, 6144 bagi 3 itu kan sama aja dengan 2048. Kemudian ini kan 2 pangkat N min 1. Kalau kita mau tahu N, berarti kita harus mengubah 2048 ini menjadi 2 pangkat berapa. Nah, teman-teman harus tahu, mau nggak mau harus tahu, berapa 2048 itu. 2 pangkat 11 kan? Coba aja hitung, 2 kali 2 sebanyak 11 kali. Hasilnya 2048. Lihat, bilangan pokoknya sudah sama, maka kita bisa menggunakan konsep persamaan eksponen ya. Karena bilangan pokoknya sama, berarti ini 11 sama dengan N dikurang 1 gitu ya. Berarti N sama dengan 11 tambah 1 kan? N-nya berarti 12 gitu.
Oke, kalau N-nya 12, ingat tadi berarti kan 3 nih. 3 pertama, bayangin ya, geometri nih. Barisan pertama 3. Setelah 15 menit, berarti jadi 6. 15 menit selanjutnya, oke. Nah, ini ada 12. Otomatis kalau kita mau tahu waktu yang dipakai itu sebanyak berapa menit, itu 11 dikali 15 menit. Jadi 15 menit dikali 11 sama dengan 165 menit. Kenapa 11? Kenapa nggak dikali 12? Karena yang 3 itu kan dari awal. Tidak perlu menunggu 15 menit gitu. Jadi dari awal bakterinya justru udah ada 3. 15 menit selanjutnya, nah gitu. Artinya kalau kita mau tahu waktu yang dibutuhkan ya berarti 15 menit dikali 11. Jangan dikali 12, tapi dikali 11 ya. Jadi 165 menit. Nah, kemudian kita kan ditanya tuh peneliti B mampu menghasilkan. Oke, berarti 165 menit kita bagi dengan 33 menit. Kenapa? Karena peneliti B itu kan setiap 33 menit. Berarti 165 menit dibagi 33 menit, maka 5. Ya, artinya ada berkembang biak sebanyak 5 kali 33 menit gitu ya. Ingat awalnya kan 3. Awalnya 3. Berarti kita setelah 33 menit berarti jadi 6. Ini 33 menit pertama gitu ya. Kemudian 33 menit kedua 12, 33 menit ketiga 24, 33 menit keempat 48, 33 menit kelima 96 kan gitu. Maka jawabannya 96. Peneliti B akan menghasilkan sebanyak 96. Atau kalau misalkan mau ditulis begini, begini ya. Teman-teman, harus bisa aja nih. Jangan sampai ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kan 5. Karena A-nya itu kan dari awal udah ada gitu. Yang 5 itu ini. 5 kali 33 menit gitu. Teman-teman juga boleh pakai rumus sebetulnya. Jadi U6 yang dicari. Jangan U5 ya. U6. Sama dengan kayak tadi kan. A dikali R pangkat N 1. Kalau ini berarti 3 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1. Nah, berarti 3 dikali 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu kan 32. 3 kali 32, 96. Sama aja, terserah tuh. Teman-teman mau pakai cara yang mana. Yang penting paham ya. Kemudian 39. Apabila HUT kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus adalah hari Rabu, hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei pada tahun yang sama adalah. Oke, untuk jawab soal ini kita harus tahu. Agustus itu jumlahnya ada berapa? Ada 31 ya. Ini saya maksudnya 31 Agustus maksudnya jumlah hari dalam bulan Agustus itu ada 31. Kemudian yang kita hitung kan cuma 17 karena di sini kan tanggal 17 Agustus ya. Kemudian ke Mei berarti mundur ya. Juli itu kan ada 31. Berarti semuanya kita hitung kan. Kalau Juli 31-31-nya kita hitung. Juni ada 30. Semua 30-30-nya. Nah, Mei itu ada 31. Berarti ada 30 ya kan. Tanggal 2-nya kan kita hitung. 2, 3, 4 sampai 31 berarti kan 30 hari. Nah, kita jumlahin aja nih semuanya. Kita jumlahin maka 108. Oke. Kemudian tinggal kita bagi 108 kita bagi dengan 7. Kenapa kita bagi dengan 7? Karena kan dalam satu minggu itu ada 7 hari ya. Artinya kalau misalkan tanggal 17 Agustus itu pada hari Rabu, setelah dibagi 7 berarti kan ke hari apa tuh? Berarti hari Kamis atau Selasa. Kamis ya. Ya kan? Hitung mundur aja Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya, gitu ya. Oke, jadi 108 kita bagi 7. Nah, 10 bagi 7. 10 bagi 7 berarti kan 1. 1 kali 7, 7. 10 dikurang 7 berarti 3. Turunin 8. Jadi 38 bagi 7. 5. 5 kali 7, 35. Berarti 3. Artinya, kita tinggal menghitung mundur 3. Ya. Dari hari Rabu. Hari Rabunya di bawah nih. Rabu, Selasa, Senin. Maka tanggal 2 Mei itu akan jatuh pada hari Senin. Gitu. Jelas ya? Gitu ya. Karena kan kalau 7 hari ya berarti sampai ke hari Kamis. Kalau ke hari Rabu lagi kan sampai 8. Maka Rabu di bawah. Rabu, Selasa, Senin. Karena ini ada 3 ya sisanya. Gitu ya, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 40.
Diketahui R sama dengan 3 per 5D dan D sama dengan 3 per 8Y. Perbandingan R, D, dan Y adalah, oke, untuk menghitung perbandingan, ini kan R sama dengan 3 per 5D. Oke, kalau D-nya kita pindah berarti kan sama aja R per D sama dengan 3 per 5 ya. Artinya perbandingan R dengan D itu 3 berbanding 5. Kemudian yang D-nya 3 per 8Y berarti sama saja dengan D per Y sama dengan 3 per 8 kan gitu ya. Karena yang ditanya adalah perbandingan R, D, dan Y, artinya nih, D di sini kan 5, D di sini 3. Nah, ini kalau kita mau cari perbandingan ketiganya, maka D-nya harus kita samakan. Ini nggak boleh beda. Jadi kita sama ini. Ya, pertama kan R per D itu kan 3 per 5 ya. D per Y itu 3 per 8. Kita samakan. Berarti yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 5. Otomatis R per D-nya jadi 9 per 15. Kemudian D per Y sama dengan 15 per 40 gitu ya. Nah, perbandingannya ya sudah tinggal kita bikin aja. R berbanding D berbanding Y berarti 9 berbanding 15 berbanding 40 gitu. Mudah ya? Nah, segitu dulu aja berarti pembahasan soal simulasi UNBK Matematika SMP tahun 2020 sudah full. Buat teman-teman yang mau soalnya boleh WA ke saya, nanti saya kirimkan soalnya buat latihan. Ya. Segitu dulu aja. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.